Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita dapat bangun dari istirahat malam kita dan kita menghirup udara pagi yang cerah. Mari sebelum kita memulai segala sesuatu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti firman Tuhan ini dan dimampukan untuk menjadi pelaku setiap hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, di sini Paulus berbicara sebagai rasul yang telah mengalami sendiri kuasa kasih karunia Allah. Dan ia mengajak jemaat untuk menyadari bahwa hidup Kristen adalah hidup yang berada di bawah anugerah, bukan di bawah usaha manusia. Di dalam terang kasih karunia Allah, karunia itu efektif dan tidak mungkin gagal di dalam menggenapkan rencana keselamatan dari Tuhan. Namun peringatan ini mengajarkan bahwa kita bisa saja bersikap seolah-olah anugerah itu tidak berarti. Ketika kita menerima Injil secara lahiriah, tetapi hati kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran yang telah dinyatakan. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Bukan berarti manusia dapat membatalkan karya keselamatan yang Allah tetapkan sejak kekekalan, tetapi menunjukkan bahwa kehidupan yang lalai, suam-suam, dan kompromi dengan dosa adalah bentuk pengingkaran terhadap tujuan anugerah itu sendiri. Anugerah yang sejati tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa, tetapi juga mengubah hati sehingga kita berjalan dalam ketaatan. Mereka yang sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia akan menampakkannya melalui pertobatan yang nyata, kesetiaan kepada Kristus, dan kerinduan untuk hidup bagi kemuliaannya. Paulus menyebut dirinya dan para pelayan Injil sebagai teman sekerja Allah, menandakan bahwa keselamatan bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari panggilan untuk melayani rencana Allah. Kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton, tetapi untuk terlibat aktif dalam pekerjaan Injil. Apakah itu melalui pemberitaan firman, melalui doa, atau kesaksian hidup di tengah dunia. Setiap nafas yang kita miliki adalah bukti bahwa anugerah Allah masih bekerja, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menghidupi anugerah itu. Karena itu, jika hari ini kita masih mendengar suara Injil, jangan kita bersikap acuh. Anugerah Allah yang kita terima adalah mahal, dibayar dengan darah Kristus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Marilah kita menghargainya dengan hidup yang kudus, setia, dan rela dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Supaya ketika dunia melihat kita, mereka dapat berkata bahwa kasih karunia itu nyata dan berkuasa mengubah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus-menerus mengingat kasih karunia Allah itu dan hidup semakin lebih baik sebagai syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup ini adalah hanya karena anugerah Tuhan dan kami memperoleh keselamatan semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk menghargai anugerah itu setiap hari dengan terus hidup di dalam kekudusan, kesucian, dan memberi diri takluk di bawah kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami terus-menerus diperbarui menjadi lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus untuk menggenapkan tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan pakai hidup kami menjadi saksi Tuhan yang hidup. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.